Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, hari Sabtu tanggal 23 Januari, giliran saya untuk bisa mempresentasikan terkait tugas dari dosen kami, Ibu Husna, yang berjudul Thomas Kuhn dan Revolusi Sains. Sebelum kami memaparkan dan menjelaskan siapa Thomas Kuhn dan bagaimana pemikiran beliau dalam hal revolusi sains, izinkan kami mundur sedikit mundur sedikit terkait judul yang sudah pernah kita pelajari bersama, yaitu positivisme dan logical positivisme. Kemudian yang kedua adalah falsifikasi. Positivisme, pelopor aliran ini adalah Auguste Comte. Aliran ini menganut 3 tahap positivisme. 3 tahap itu adalah teologis, metafisis, dan positif. 2 tahap pertama, teologis dan metafisis, itu diabaikan oleh Auguste Comte. Kemudian beliau lebih berfokus kepada positif. Positivisme yang beraliran positif menganggap fakta objektif sebagai pengetahuan yang sahih dan fakta tersebut dapat diverifikasi oleh indrawi. Faham positivisme semakin berkembang dengan hadirnya kaum positivisme logis, khususnya di lingkaran Wina. Tokoh faham ini dipelopori oleh Alfred Ayer. Kaum positivisme logis memusatkan pada bahasa dan makna, hingga kaum ini mengklaim kekacauan dengan semua pendekatan metafisika terhadap realitas dikarenakan bahasa yang mereka pakai secara esensial tanpa makna. Kaum positivis logis juga beranggapan bahwa metafisika secara literal nonsen. Kemudian aliran yang sudah kita pelajari yang kedua adalah falsifikasi. Pelopor aliran ini adalah Karl Raimund Popper. Beliau salah satu kritikus terhadap lingkaran Wina yang ia anggap sebuah mesin produksi aliran neopositivisme. Popper melihat metode ini mengalami kegagalan dikarenakan tidak dapat membedakan antara sains dan pseudoscience atau pengetahuan semu. Popper dalam pemecahan masalah dengan teori problem solving, yaitu dengan pendekatan objektivis untuk membela objektivitas dan rasionalitas pemahaman manusia, dan evolusioner dinamis untuk membela sifat dinamis ilmu dan pengetahuan manusia pada umumnya. Gagasan Popper tentang cara belajar dari kesalahan yang berarti kemampuan memanfaatkan bahwa manusia bisa salah. Teori problem solving erat kaitannya dengan gagasan metafisis, terutama tentang pengetahuan objektif. Thomas Kuhn dan revolusi sains. Pandangan Popper terhadap dinamis ilmu sejalan dengan Thomas Kuhn, sang revolusioner sains yang mencoba membentangkan pikiran segarnya mengenai revolusi ilmu pengetahuan dan pendidikan. Dalam tulisan ini, kita coba menelusuri pemikiran Kuhn yang dapat kita jadikan sebagai pisau analisis untuk melihat revolusi ilmu pengetahuan dan pendidikan secara general. Kuhn menjadikan paradigma sebagai objektivitas sains dan juga menjadikannya sebagai suatu cara pandang, prinsip dasar, metode-metode, dan nilai-nilai dalam memecahkan sesuatu masalah yang dipegang teguh oleh suatu komunitas ilmiah tertentu. Kegiatan ilmiah dibimbing oleh paradigma dalam masa sains normal, di mana para ilmuwan berkesempatan mengembangkannya secara terperinci dan mendalam. Bagi Thomas Kuhn, sejarah ilmu pengetahuan merupakan starting point dalam mengkaji permasalahan fundamental dalam epistemologi keilmuan, karena sains pada dasarnya selalu ditandai dengan kuatnya paradigma serta revolusi ilmiah setelahnya. Rasanya tidak
indah kalau kita tidak mengenal Thomas Kuhn melalui biografinya. Baik, Thomas Kuhn bernama lengkap Thomas Samuel Kuhn. Beliau lahir di Cincinnati, Ohio pada tanggal 18 Juli 1922 dan meninggal 17 Juni 1996. Ia adalah seorang fisikawan Amerika dan filsuf yang menulis secara ekstensif tentang sejarah ilmu pengetahuan dan mengembangkan gagasan beberapa penting dalam sosiologi dan filsafat ilmu. Thomas Kuhn memperoleh gelar bachelor dalam fisika di Universitas Harvard tahun 1943. Kemudian ia menyelesaikan master dan PhD-nya jurusan fisika pada tahun 1946 dan 1949. 3 tahun mendapat bebas akademik sebagai junior fellow Harvard membuat dia beralih dari fisika ke dalam sejarah atau filsafat ilmu pengetahuan. Sejak tahun 1948 sampai dengan 1956 atas saran Presiden Universitas James Conant, dia kemudian mengajar kursus dalam sejarah ilmu di Harvard. Kemudian setelah meninggalkan Harvard, Kuhn mengajarkan di University of California, Berkeley di Departemen Filsafat dan Departemen Sejarah sebagai profesor sejarah ilmu pengetahuan pada tahun 1961. Di Berkeley, ia menulis dan menerbitkan karyanya pada tahun 1962 dan karya itu paling dikenal dan paling berpengaruh yang berjudul The Structure of Scientific Revolution. Buku ini menjadi karya yang monumental dikarenakan berisi tentang sejarah dan filsafat ilmu pengetahuan. Dengan konsep dan teori besarnya tentang paradigma dan revolusi ilmu dan menjadikan rujukan utama para ilmuwan tahun 60-an hingga perkembangan dunia keilmuan kontemporer. Karya Kuhn ini menarik banyak kalangan karena dia menggunakan model politik dalam menjelaskan perkembangan sains. Kuhn memakai istilah revolusi untuk menggambarkan sebuah proses pengembangan dalam sains dan menekankan wacana pemberian alternatif teori baru dalam memandang sains yang berlaku. Kemudian di sini akan kita membahas tentang pengertian revolusi. Istilah revolusi bisa diartikan sebuah perubahan, baik itu berupa perubahan sosial atau kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Di dalam revolusi, perubahan yang terjadi dapat direncanakan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu. Ia bisa dijalankan dengan bentuk kekerasan atau tidak. Perubahan yang dihasilkan dari revolusi tidak hanya karena figur pemimpin, namun juga segenap elemen perjuangan beserta sarananya. Revolusi akan muncul di saat waktu mengharuskan ia hadir. Ketika seluruh komponen masyarakat melihat ada sistem yang berjalan, namun tidak mampu menjadi alternatif untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat, di saat itulah revolusi dimulai. Jika dilihat dari bukti-bukti sejarah, sebenarnya istilah revolusi identik dengan perubahan politik dan sosial masyarakat. Dalam pengertian umum, revolusi mencakup jenis perubahan apapun yang memenuhi syarat-syarat tersebut. Misalnya, revolusi industri yang mengubah wajah dunia modern. Sejarah modern mencatat dan mengambil rujukan revolusi mula-mula pada revolusi Prancis, kemudian revolusi Amerika. Namun, revolusi Amerika lebih merupakan sebuah pemberontakan untuk mendapatkan kemerdekaan kemerdekaan nasional, ketimbang sebuah revolusi masyarakat yang bersifat domestik seperti pada revolusi Prancis. Kemudian, menurut Thomas Kuhn, objektivitas sains adalah paradigma awal. Objektivitas sains menjadi hal yang penting untuk disinggung sebagai permulaan dari tulisan ini, karena mengingat masalah ini menjadi pokok sentral dari paradigma ilmuwan dalam merumuskan metodologi. Umumnya, kalangan positivistik seperti Auguste Comte memiliki anggapan bahwa ilmu itu dapat dicapai secara objektif jika pengetahuan tersebut mampu dibuktikan secara
induktif, dan berpijak pada metodologi ilmiah yang mampu dibuktikan secara faktual. Observasi, eksperimen, dan komparasi. Namun, bagi Kuhn, setiap ilmuwan dalam meneliti sesuatu dan menciptakan teori tentu ada paradigma. Paradigma yang mendasari proses dalam penelitiannya. Maka, seorang ilmuwan mustahil bisa menolak subjektivitas individu karena paradigma dalam dirinya menentukan arah sebuah penelitian. Dalam sains, paradigma mengandung unsur asumsi dan prediksi tentang alam yang dimiliki oleh individu ilmuwan. Karena itu, pemahaman seseorang terhadap ilmu pengetahuan tidak pernah bisa bersifat objektif. Kita harus memperhitungkan bahwa ada unsur subjektif dari individu kita. Kuhn menjelaskan, manusia yang berjuang untuk menyelesaikan suatu problem yang didefinisikan oleh pengetahuan dan teknik yang ada tidak hanya melihat sekitarnya. Ia tahu apa yang ia capai dan ia mendesain instrumennya dan mengarahkan pemikirannya sejalan dengan itu. Kuhn melihat bahwa sains dan ilmu pengetahuan sejatinya dapat dibahas dan diteliti dengan menggunakan berbagai macam cara dan perspektif untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Ia pun menolak pandangan-pandangan para pemikir yang sebelumnya yang berlandaskan oleh pemikiran positivisme dan menganggap bahwa hanya ada sebuah kebenaran tunggal. Ia menawarkan cara berpikir baru, yaitu sebuah cara berpikir paradigmatik yang menurutnya juga akan dapat merangkul dan mencakup dunia keilmuan lebih luas. Paradigma dan revolusi ilmiah. Sebagai salah seorang ilmuwan dan filosof, Kuhn dalam penelitiannya berusaha mencoba mengungkapkan secara detail kedudukan sains secara teoritis dan praktis. Ia menemukan kegagalan teori yang ada pada saat itu untuk mengartikan apa yang disebut dengan sains. Ia juga menolak metode dan pandangan yang berlaku apa yang disebut dengan sains. Pertama, Kuhn menolak pandangan pemikiran positivistik, neopositivistik, dan proses akumulasi, evolusi, dan eliminasi dalam perkembangan ilmu. Di mana menurutnya, pandangan positivistik menganggap bahwa ilmu bersifat objektif, universal, dan netral adalah sebuah penyempitan definisi. Positivisme juga memvonis kriteria ilmiah dan tidak ilmiahnya satu teori atau proposisi melalui prinsip verifikasi. Pemikiran positivisme memang lebih menggarisbawahi validitas hukum-hukum alam dan hukum sosial yang bersifat universal yang dapat dibangun oleh rasio. Kedua, Kuhn beranggapan pemikiran Popper cenderung tidak sepakat dengan prinsip verifikasi dan menggantikannya dengan falsifikasi. Maksudnya, untuk membuktikan salah suatu teori, proposisi atau hipotesis. Menurut Popper, pengembangan ilmiah diawali dengan pengajuan hipotesis yang kemudian dilanjutkan dengan upaya pembuktian salahnya hipotesis tersebut. Maka, sebuah teori ketika telah terjadi atau telah terbukti kesalahannya, secara otomatis langsung menggugurkan teori sebelumnya. Tetapi jika tidak menemukan kesalahan hipotesis lagi, maka hipotesis berubah menjadi tesis atau teori yang diterima sebagai sebuah kebenaran. Tetapi sifatnya tentatif. Maksudnya, kebenaran teori diterima sampai ditemukan kesalahan teori itu kemudian diuji oleh ilmuwan lain. Kedua teori ilmiah dikritik oleh Kuhn karena ia menganggap tidak sesuai dengan fakta. Ia beranggapan bahwa perubahan dalam ilmu pengetahuan tidak mungkin terjadi menggunakan teori-teori tersebut. Ia beranggapan bahwa perubahan itu memungkinkan terjadi dengan sebuah proses yang disebut dengan revolusi ilmiah. Dengan meminjam istilah dari dunia politik, ia membentuk sebuah kerangka berpikir yang membentuk sebuah paradigma dan mengungkapkan bahwa adanya sebuah revolusi ilmiah dalam ilmu pengetahuan. Kuhn lebih memilih pada pandangan ilmu yang berangkat dari perspektif sejarah
atau sejarah ilmu sebagai dasar pemikirannya. Ia melihat bahwa sejarah ilmu sudah seharusnya menjadi guru oleh filsafat ilmu untuk dapat memahami hakikat ilmu dan aktivitas ilmiah yang sesungguhnya. Bagaimana proses revolusi sains menurut Thomas Kuhn? Revolusi sains dapat dianggap sebuah atau sebagai episode perkembangan non-kumulatif yang di dalamnya paradigma yang lama diganti seluruhnya atau sebahagian oleh paradigma baru yang bertentangan. Paradigma baru ini lebih memungkinkan menyelesaikan anomali-anomali yang dari paradigma lama. Pada proses revolusi sains, hampir seluruh kosakata, istilah-istilah, konsep-konsep, idiom-idiom, cara penyelesaian persoalan, cara berpikir, cara mendekati persoalan berubah dengan sendirinya. Tentu perangkat yang lama yang mungkin masih relevan untuk difungsikan tetap tidak dikesampingkan. Tetapi jika cara pemecahan persoalan model lama memang sama sekali tidak dapat digunakan untuk memecahkan persoalan yang datang kemudian, maka secara otomatis dibutuhkan seperangkat cara, rumusan, dan wawasan yang sama sekali baru untuk memecahkan persoalan-persoalan yang baru juga, yang timbul akibat kemajuan ilmu dan teknologi, yang berakibat pada perluasan wawasan dan pengalaman manusia itu sendiri. Seperti contoh ketika geosentris, yaitu anggapan bahwa bumi sebagai pusat alam berubah menjadi heliosentris, bumi yang mengelilingi matahari. Kesimpulan, revolusi sains yang digagas oleh Thomas Kuhn lebih menekankan pada proses transformasi paradigma yang lama menuju paradigma yang baru yang lebih mendatangkan sebuah alternatif. Proses-proses yang ia gambarkan dalam perkembangan sains merupakan siklus bagaimana sains normal ternyata mendominasi dari seluruh persoalan sains hingga saat ini. Dan paradigma di sini dimainkan oleh kalangan ilmuwan yang mendominasi paradigma. Di sini dimainkan oleh kalangan ilmuwan yang mendominasi. Di sini dimainkan oleh kalangan ilmuwan yang mendominasi paradigma. Seperti ia sampaikan dalam pembahasan di atas, bahwa umumnya para ilmuwan tidak peduli dengan paradigma yang lain yang berkembang. Yang diutamakan adalah bagaimana teori-teori dan konsep mampu diterapkan. Jika ditemukan keganjalan atau hambatan, mereka cenderung sulit menemukan pemecahan. Makanya di sini perlunya sebuah solusi untuk menyelesaikannya dengan menerapkan revolusi sains. Baik, demikian materi Thomas Kuhn dan revolusi sains menurut beliau sudah kami paparkan. Kiranya pasti ada salah, pasti ada yang kurang dalam hal penyampaian ini, kami mohon dimaafkan. Dan kami sangat berharap bimbingan Ibu Husna sebagai dosen kami dalam MK Filsafat Ilmu memberikan pencerahan-pencerahan, tambahan wawasan seputar revolusi sains, seputar falsifikasi, seputar positivisme, dan judul-judul yang lain yang belum kita bahas. Demikianlah presentasi kami kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Mudah-mudahan makalah yang sederhana ini dapat bermanfaat dan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.